Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, yang telah mengajari saya, yang telah merawat saya dari kecil sehingga sampai saat ini. Dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, karena orang tua saya lah yang telah mengandung saya 9 bulan 10 hari. Sebenci apapun kamu dengan pelajaran itu, ataupun setidak suka apapun kamu dengan guru yang mengajarimu itu dengan pelajarannya, tetaplah hargai dia. Dengarkan apa yang dijelaskannya walaupun kamu tidak paham. Setidaknya dia merasa terhargai. Insya Allah doa dan ilmunya berkah bagi kehidupan kita. Perkenalkan, nama ana Muhammad Sahlan, asal ana dari Perbongan. Ana santri kelas 6 Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Nama ana Siddiq Tambak. Ana berasal dari Kota Pinang dan ana duduk di kelas 6 SMA. Cerita ana pertama kali masuk pesantren ini ya pastinya sedih. Sedih itu dalam arti kata, kita kan masuk pesantren ini sistemnya sistem asrama, sistem mondok, tidak bisa pulang hari. Jadi so pasti kita jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari teman-teman yang ada di kampung. Dan pertama kali ana masuk pesantren ini, ana seperti orang asing. Asing dalam arti kata, kita kan jauh, kita kan berada di pelosok gitu, di perkampungan. Kita pindah ke tempat baru. So pasti kita harus menyesuaikan diri kita di tempat baru tersebut. Kita harus menyesuaikan diri sama orang-orang baru. Kita harus menyesuaikan diri sama orang-orang yang kita kenal. Kita harus menyesuaikan diri sama lingkungan. Dan pertama kali anak masuk pesantren ini sebab karena paksaan orang tua. Berawal dari paksaan, anak ikhlas menjalaninya, anak sabar menjalaninya, dan pada akhirnya saat ini anak sudah duduk di kelas 6. Dan sebab juga anak masuk pesantren ini dikarenakan ada saudara saya, Akhuna Jimmy, alumni ke-23 Pondok Pesantren Modern Darul Hikmah. Cerita awal kali masuk pesantren ini itu ana dipaksa sama kedua orang tua ana. Awalnya itu menolak. Ana bilang mau masuk SMP aja. Dan berhubung abang kandung ana alumni ke-26 Pondok Pesantren Darul Hikmah, jadi orang tua ana mengusulkan untuk tinggal di satu asrama dan satu pondok yang sama. Berarti ana terima aja gitu. Jadi berhubung rumah ana jauh, Pinang dan Medan, itu ada sekitar 1 bulan lebih baru ana dikunjungi sama orang tua ana. Rasanya waktu anak baru itu karena kita berbaur dengan lingkungan baru, dengan orang yang nggak kita kenal, 1 bulan rasanya seperti 1 tahun. Selama sebulan itu anak nunggu mungkin hampir tiap hari lah dibilang anak nangis. Tapi nangisnya bukan kayak orang merengek. Anak nangisnya itu biasanya pas waktu mandi, di kamar mandi sendirian. Di situ anak curahkan semua. Pengalaman selama mondok yang tidak terlupakan itu pertama kali anak masuk pesantren ini. Pertama kali anak masuk pesantren ini, anak kena musibah. Musibahnya itu kepala anak ini bocor karena terempas batu. Jadi ceritanya pertama kali anak masuk pesantren ini pada bulan 17 Agustus diadakan yang namanya lomba 17-an. Dan kan 17-an ini identik dengan perlombaan. Jadi di pesantren ini mengadakan yang namanya perlombaan Dragon Fight. Jadi ana dan kawan-kawan saya dan abang-abang ana ikut merayakan 17 Agustus tersebut. Pada saat ketika bermain, tak lama kemudian ana tercampak jauh dari lokasi. Dan kepala anak ini terbentur sama batu. Pada saat itu juga menetes darah dari kepala saya. Dan pada saat itu juga anak dibawa ke asrama
untuk diistirahatkan dan diobati oleh Al-Ustadz Dr. Marwin Syahaan. Dan seketika itu juga Dewan Asatis menelpon kedua orang tua saya untuk datang kemari untuk menjemput saya pulang dan berobat di rumah. Kira-kira pengobatannya itu seminggu saat, cuman seminggunya lagi ana liburan di rumah. Karena kejadian itu rasa ingin pindah pasti ada, cuman orang tua ana menasihati ana supaya ana itu tidak pindah dan tetap berada di pondok pesantren ini. Pengalaman mondok yang tak pernah terlupakan itu ketika anak di kelas 5 aliyah. Di situ bertepatan di hari ulang tahun Ana, dan ketepatan juga Pondok Pesantren Darul Hikmah sedang mengadakan ujian tahriri semester genap. Di situ Ana nggak tahu apa yang direncanakan kawan-kawan Ana. Jadi di hari itu pas setelah ujian, kan kami ada menyusun jadwal piket kelas supaya ruangannya bersih. Jadi pas hari itu bukan jadwal Ana. Tiba-tiba kawan-kawan Ana semua nyuruh Ana piket kelas. Jadi ya karena orang itu kawan-kawan Ana terima aja lah. Ana bersihkan kelas segala macam. Tiba-tiba sampai ke kamar, Ana heran, kayak ada yang hilang gitu. Rupanya lemari Ana udah dipindahkan sama kawan-kawan Ana. Dengan ukuran pesantren yang nggak nyampe 1 hektar ini, semua Ana kelilingi, semua tempat Ana kelilingi. Kamar mandi, loteng, ruang kelas yang kosong, gudang, semua Ana cari. Tapi ya Ana nggak jumpa juga di mana lemari Ana. Sampai malamnya pas habis Isya, kebetulan Ana punya adik sepupu di pesantren ini. Dia sekarang duduk di kelas 3. Tiba-tiba dia manggil Ana malam-malam itu, dia ngasih tahu kalau lemari Ana itu ada di gudang asrama perempuan. Itulah pengalaman yang paling tak terlupakan bagi Ana. Selama di pesantren, kendala yang paling sering Ana rasakan itu ketika belajar pelajaran umum seperti matematika, bahasa Inggris, dan hitung-hitungan lainnya. Ana sulit untuk memahami pelajaran bahasa Inggris dan hitung-hitungan lainnya. Tetapi Ana berusaha untuk menghargai guru tersebut agar guru tersebut tidak murka kepada Ana. Kalau di kelas itu kendala Ana kan tadi susah untuk memahami. Jadi Ana berusaha untuk agar masuk kelas, hormat sama gurunya, jika ada PR dikerjain, walaupun Ana nengok sama kawan gitu PR-nya. Kendala dalam proses belajar itu, Ana sulit memahami pelajaran umum seperti matematika, fisika, kimia, dan lain-lain sebagainya. Kalau pelajaran pondok, insya Allah. Pesan dari Dewan Asatis dan Asatidjah yang paling Ana ingat itu pesan dari Al-Ustadz Asbin Rijal. Beliau mengatakan, setinggi apapun ilmu kamu, secerdas apapun otak kamu, seluas apapun pikiran kamu, jika kamu pernah menyakiti hati seorang guru dan guru tersebut tidak ridho kepadamu, niscaya pintu kesuksesan tertutup bagimu. Pesan dari Ustadz yang paling Ana ingat itu dari Al-Ustadz Indra Syahputra SPD MSI. Beliau mengatakan, sebenci apapun kamu dengan pelajaran itu, ataupun setidak suka apapun kamu dengan guru yang mengajarimu itu dengan pelajarannya, tetaplah hargai dia. Dengarkan apa yang dijelaskannya walaupun kamu tidak paham. Setidaknya dia merasa terhargai. Insya Allah doa dan ilmunya berkah bagi kehidupan kita. Amin. Saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendidik saya, yang telah mengajari saya, yang telah merawat saya dari kecil sehingga sampai saat ini. Dan saya berterima kasih sebanyak-banyaknya kepada kedua orang tua saya, karena orang tua saya lah yang telah mengandung saya 9 bulan 10 hari tanpa mereka meminta balasan kepada kita semua. Untuk kawan saya sekalian, semoga setelah kita tamat dari pesantren ini, kita tidak lupa satu sama yang lainnya. Kenapa? Karena sudah banyak
sekali memori yang kita simpan di pesantren ini. Mulai dari candaan, hinaan, berbuat baik, kejahatan, semua sudah kita lalui. Dan satu lagi buat teman-teman saya, jika kita semuanya sukses, amin, semoga kita dapat menolong satu sama lain dan tidak pernah melupakan the skyscraper generation. Pesan untuk kedua orang tua Ana, sebelumnya Ana meminta maaf dengan sepenuh hati kalau Ana sering melawan, bandal, atau sering berbuat masalah. Ana memohon maaf pada kedua orang tua Ana, dan Ana berterima kasih karena telah membimbing Ana sampai Ana duduk di kelas 6 ini. Dan pesan untuk teman-teman Ana berpesan, suatu saat nanti ketika kita sudah menemukan kehidupan yang baru, kita sudah menemukan kesenangan yang baru, Ana minta tolong jangan pernah lupakan kenangan-kenangan yang telah kita lakukan di pesantren ini. Karena teman-teman Ana sudah Ana anggap seperti saudara kandung Ana sendiri. Satu kata untuk Darul Hikmah, bersinar. Darul Hikmah berjaya. Dan perasaan pertama kali Ana masuk pesantren ini, sampai di pesantren ini Ana aduh salah. saya mau kita semua tidak lupa dengan satu yang Pesan dari kata-kata ataupun Ustadz. Gak usah ketawa. Ulang, Ustadz. Iya. bersinar. Iya. Oh gitu kan. Ulang. Oh, Ali ya? Oh, ulang. Koreksi sama orang yang bilang kemarin ya. Sudah rekam ya? Luar biasa. Kemarin dipakai ginting, salah itu kan. Iya.